Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Saputro, NIM 1803211000086. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi produksi COP12 Frontier Stochastic. Fungsi produksi frontier. Fungsi produksi frontier sendiri merupakan fungsi produksi yang digunakan untuk mengukur efisiensi teknis dari setiap satuan atau unit data, yang menggambarkan hubungan antara berbagai input untuk menghasilkan output secara maksimal. Selanjutnya, data input. Jumlah responden yang digunakan pada analisis kali ini yaitu sebanyak 120 responden dengan variabel dependen yaitu produksi jagung. Sedangkan variabel independennya yaitu ada 4, antara lain benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat. Pada tabel sisi kiri merupakan data mentah dari penelitian mengenai produksi jagung di wilayah Madura yang sudah dikalikan 86. Sedangkan tabel sisi kanan merupakan data yang sudah dilakukan untuk melaksanakan analisis frontier. Berikut ini merupakan data output. Nilai RR test. Hipotesa yang digunakan pada analisis kali ini yaitu H0 menyatakan di lapang tidak ada kasus inefisiensi, sedangkan H1 menyatakan di lapang terdapat kasus inefisiensi. Ketika nilai LR ditemukan 2,9 dan with number of resistance 1 serta taraf kesalahan 5%, maka dapat ditemukan nilai kode PAM sebesar 2,70. Berarti menunjukkan bahwa nilai LR lebih besar dari nilai kode PAM, yang artinya bahwa dalam analisis ini di dalam data tersebut terdapat kasus inefisiensi atau H1 diterima. Selanjutnya, nilai gamma dihitung sama dengan 0,102949335 plus 01 yaitu 10. T tabel sama dengan TINV 0,05,116 yaitu 1,98 dengan alfa 5%. Dihitung lebih besar dari T tabel sama dengan 72%. Error term disebabkan karena inefisiensi teknis ketidakmampuan petani dalam menghasilkan produktivitas tinggi. Karena 72% disebabkan inefisiensi teknis, sedangkan sisanya 28% disebabkan karena adanya risiko. Catatan alfa yang dipakai sebagai dasar penelitian 5% atau 0,05. X1 benih yaitu diketahui nilai T rasio sebesar min 1,352 lebih kecil dari T tabel 1,98, yang bisa dikatakan yaitu tidak signifikan. Artinya nilai beta tidak berpengaruh terhadap produksi atau input X1. Benih tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. X2 tenaga kerja diketahui nilai T rasio sebesar 4,002 lebih besar dari T tabel 1,98, yang bisa dikatakan signifikan. Artinya nilai beta berpengaruh terhadap produksi atau input X2. Jumlah tenaga kerja mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Jika input tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,40%. X3 pupuk kandang diketahui nilai T rasio sebesar min 1,055 lebih kecil dari T tabel 1,98, yang dikatakan tidak signifikan. Artinya nilai beta tidak berpengaruh terhadap produksi atau input X3. Pupuk kandang tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. X4 pupuk fosfat diketahui nilai T rasio sebesar 2,970 lebih besar dari nilai T tabel 1,98, yang bisa dikatakan signifikan. Artinya nilai beta berpengaruh terhadap produksi atau input X4. Pupuk fosfat mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Jika input pupuk fosfat dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,29%. Tingkat efisiensi teknis.
Untuk interpretasinya yaitu berdasarkan dari data 120 responden, rata-rata petani jagung secara teknis tidak efisien karena hal ini dibuktikan dari nilai rata-rata efisiensi petani yang ditemukan sebesar 0,56320517 plus 00. Secara keseluruhan responden, ternyata terdapat responden yang mempunyai nilai tingkat efisiensi terendah dan tertinggi, yaitu nilai responden petani jagung dengan nilai tertinggi pada responden ke-58. Nilai tingkat efisiensi sebesar 0,82035147 plus 00 yang artinya bahwa pada responden ke-58 secara teknis bisa dikatakan efisien. Hal ini dibuktikan bahwa nilai tingkat efisiensi pada responden ke-58 yaitu 0,820 atau lebih besar dari 0,8. Untuk responden petani jagung dengan nilai terendah yaitu pada responden ke-51. Nilai tingkat efisiensi sebesar 0,226605337 plus 00 yang artinya bahwa pada responden ke-51 ini secara teknis dikatakan tidak efisiensi. Hal ini dibuktikan dengan bahwa nilai tingkat efisiensi pada responden ke-51 yaitu 0,226 atau lebih kecil dari 0,08. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.